Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian di pagi ini? Semoga selalu sehat dan masih semangat ya belajarnya di rumah. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang tema 5I subtema 2 di pembelajaran keempat. Sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan isi iklan media elektronik. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi contoh-contoh hidup rukun dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok. Baik anak-anak, kalian buka ya buku kalian di halaman 61. Di sini ada pelajaran bahasa Indonesia yang menjelaskan isi iklan media elektronik. Iklan merupakan media penyampai informasi tentang suatu produk atau jasa mengenai imbauan masyarakat. Isi iklan berkaitan dengan berbagai bidang, misalnya kesehatan, politik, pendidikan, kecantikan, dan kebudayaan. Nah, di sini ada contohnya nih, seperti yang ada di buku kalian di halaman 61, tentang sehat dimulai sejak dalam kandungan hingga lansia. Yang pertama, kita cek kesehatannya terlebih dahulu, kemudian enyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin olahraganya. Keempat, diet yang seimbang. Kelima, istirahat yang cukup. Keenam, kelola stres dengan baik. Nah, iklan di atas merupakan tentang kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Nah, sekarang kalian buka ya anak-anak di halaman 62. Di sini menjelaskan mengidentifikasi contoh-contoh hidup rukun dalam berbagai aspek kehidupan. Hidup rukun adalah saling menghargai dan menghormati antar manusia dalam hidup berdampingan dengan orang lain. Hidup rukun dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hidup rukun sebaiknya diterapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Hidup rukun memiliki beragam manfaat, diantaranya meringankan kesulitan tetangga yang mengalami musibah. Nah, yang terakhir ada pelajaran IPS yang bisa kalian buka di halaman 63. Di sini menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan juga kelompok. Usaha perseorangan dilakukan oleh satu orang, sedangkan pada usaha kelompok dikelola oleh lebih dari satu orang. Usaha perseorangan biasanya memiliki modal dan kemampuan yang terbatas, sehingga barang yang dihasilkan tidak memiliki jenis yang beragam. Usaha perseorangan, seluruh keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati seluruhnya sendiri oleh pemilik usaha. Sedangkan pada usaha kelompok biasanya memiliki modal, ide, dan kemampuan yang lebih banyak daripada usaha perseorangan. Nah, keuntungan usaha kelompok yang diperoleh harus dibagi dengan pemilik modal lainnya. Contohnya, usaha dari kelompok ini adalah firma atau FA, persekutuan komanditer atau komanditair, Finanscape atau CV, perseorangan terbatas atau PT, koperasi, BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, di sini yang terakhir ada contoh usaha perseorangan. Di sini ada 4 jenis usaha. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Usaha pertanian biasanya dikelola perseorangan oleh seorang petani. Petani memiliki modal dan peralatan yang terbatas sehingga hanya menghasilkan satu jenis pertanian saja. Misalnya petani padi. Kemudian yang kedua, perdagangan. Perdagangan yang dikelola perseorangan biasanya dilakukan oleh warung, pedagang kaki lima, atau pedagang keliling. Keuntungannya dinikmati sendiri dan kerugiannya juga ditanggung sendiri. Yang ketiga, jasa. Contoh usaha jasa yang dikelola perseorangan adalah tukang cukur sederhana. Jika pemilik usaha memiliki modal lebih, dapat dikembangkan usahanya sesuai keinginan. Yang keempat,
industri rumah tangga. Industri rumah tangga ini memiliki modal terbatas. Para pekerja berasal dari warga sekitar. Barang yang dihasilkan berupa makanan ringan atau kerajinan dalam skala kecil. Baik anak-anak, demikian ya penjelasan dari Ibu di tema 5 ini, pembelajaran keempat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas paket tematik kalian di halaman 64 dan 65. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.